Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan maqbulan wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sama. Astaghfirullah 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 minal hadaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita pagi hari ini. Allah yang membangunkan kita setelah tertidur lelap kita. Kita ini dikasih kehidupan dengan penuh kenikmatan, dari satu nikmat ke nikmat berikutnya. Tadi malam tidur gak? Tidur. Nikmat ya? Nikmat. Tidur nikmat. Bangun nikmat ya? Nikmat. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu bisa buang kotoran di kamar mandi, buang kotoran. Nikmat ya? Nikmat ya? Nikmat, masya Allah. Mandi bersih diri nikmat, tahajud nikmat, pergi ke masjid nikmat, salat nikmat ya? Nikmat, ngaji nikmat, dari nikmat ke nikmat berikutnya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi Tuhan biarkan kalian dustakan. Man asbaha, siapa yang pagi hari aminan fi sirbihi, ya aman, tidak ada perang, kemudian kondisi badannya aman, keluarganya aman, hartanya aman, lalu dia juga afiatan fi jasadihi, jasadnya ini sehat, bisa ke masjid, bisa duduk. Ini tandanya orang sehat, ini sehat lahirnya dan sehat batinnya. Mudah-mudahan juga sehat kantongnya. Kalau bilang kantong, aminnya kencang.
senyum-senyum semuanya. Lalu dia diberikan rezeki Islam, keimanan, kafafan fi rizqihi, cukup rezekinya, dia qanaah dengan pemberian Allah. Cukup itu bagaimana? Kalau ada makanan untuk dimakan hari itu sudah cukup. Karena hidup kita belum tentu sampai besok. Hidup ini cuma nunggu mati, nunggu sholat dan disolatin. Kita sekarang tadi sholat, sekarang di majelis ilmu, ini nunggu sholat zuhur. Antara itu kita sholat duha, ada aktivitas yang pokok sholat itu, maka yang lain itu tambahan. Kita nunggu sholat dan nunggu disolatin. Nanti kalau mati statusnya itu bagus. Bagaimana si hamba ini? Dia habis sholat nunggu sholat. Al-mu'min bainal hasanataini, orang mukmin itu antara dua kebaikan. Hasanatun qad qadaha wa hasanatun yantadiruha. Kebaikan yang dia telah tunaikan dan kebaikan yang dia akan laksanakan. Saqallahu fil jannah. Mudah-mudahan Allah berikan minuman di surga. Yang mengaminkan juga dapat minuman surga. Saya berdoa mudah-mudahan semua menjadi ahli jannah semua. Mudah-mudahan kita bisa lulus dalam surga. Kalau saya berkata seperti ini, doa seperti ini, karena Nabi pun menyampaikan, walan arda wa wahidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Saya pun ikutin Nabi, aku nggak ridho kalau ada jamaah ini masuk neraka. Mudah-mudahan menjadi ahli jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat akan kita bahas, ini ayat gambaran bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya hijrah Nabi itu ini masih di bulan Muharram, dan hijrah Nabi sebenarnya bukan pas bulan Muharram. Aslinya hijrah Nabi itu di bulan Safar, habis Muharram, Safar, tanggal 27 sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa sering dibicarakan di bulan Muharram? Ya, karena penanggalan Hijriah pada waktu Umar bin Khattab menetapkan penanggalan Hijriah itu dimulai dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bukan dari turunnya wahyu? Diperselisihkan. Kenapa bukan dari lahirnya Nabi? Apa bedanya dengan miladiyah yang punya sebelah? Lalu kenapa bukan dari wafatnya Rasulullah? Kalau tahun baru Hijriah dimulai dari wafatnya Nabi, alangkah sedihnya kaum muslimin. Setiap tahun baru ingat akan wafatnya Nabi, maka dimulai dari hijrah karena titik tolak. Kemudian di sana ada semangat. Selain dia wahyu, juga ada ikhtiar. Bagaimana penggambarannya ikhtiarnya Nabi itu? Dan wahyu bahwa itu adalah bagian dari rahmat Allah, nikmat Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أي اذكر يا أشرف khalqi, ingatlah wahai makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat Allah kepada Nabi itu nikmatnya kepada kita juga. Karena diselamatkannya Nabi ketika hijrah, akhirnya Islam sampai kepada kita. Kita mengenal Allah. Ingatlah waktu ikhtiyarihim bika fi syadidar, waktu ketika mereka membuat hilah, tipu daya, hendak mencelakakan. Ingatlah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadamu. Mereka
liyusbituka, hendak memasungmu, memenjarakanmu, mengikatmu, lalu au yaqtuluka bisuyufihim, membunuhmu dengan pedang mereka, au yukhrijuka min Makkah, atau mengusirmu dari Makkah. Ini kisahnya orang-orang kafir Quraisy sudah nggak tahan lagi dengan dakwahnya Nabi. Kalau ada orang dengar dakwah nggak tahan, itu mirip-mirip kafir Quraisy. Lalu kan ada orang dengar dakwah nggak tahan, berisik, ya, kayak orang-orang kafir Quraisy. Mereka rapat di dalam nadwah, bagaimana cara menghentikan dakwahnya Muhammad. Mereka nggak percaya kepada Rasulullah, makanya sebutnya Muhammad. Ada yang usul, bagaimana kalau kita pasung, biarlah nanti ya mati kelaparan. Iblis pun ikut rapat, nggak cuma manusia, iblis pun ikut rapat. Kalau kita ikat, kita pasung, nanti Bani Hashim akan melepaskannya, keluarganya nggak akan rela. Sudah kita usir. Kalau kita usir, lidah Muhammad itu sangat tajam. Orang-orang Arab semua akan membenci kita, habis kita nanti. Abu Jahal punya usul, kalau saya punya usul, kita bunuh saja. Gimana caranya? Nanti keluarganya akan menuntut balas, kisos. Caranya, ambil pemuda-pemuda yang terkuat, pedang yang terbaik, bunuh Muhammad bareng-bareng. Jadi nanti nggak mungkin lah keluarganya akan menuntut balas seluruh suku. Ide yang terbaik, kata iblis, ini ide yang terbaik. Jadi iblis pun ikut rapat itu. Yuriduna ayutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirin. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, tapi Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Apa yang dapat dipetik? Pertama, dakwah harus jalan terus, walaupun hendak dibunuh, hendak dikucilkan, hendak diikat, dipenjara, nggak peduli. Nah, dia tetap jalankan dakwah ini. Mereka rapat, Allah pun membuat tipu daya. Kalau mereka membuat tipu daya bersama iblis, wa yamkuruna wa yamkurullah, Allah pun membuat kata, hei Jibril, sampaikan kepada Muhammad, malam ini jangan tidur, berangkat. Nabi Muhammad berangkat hijrah merawat itu wahyu, nggak salah. Memang ini perintah Allah. Tapi sebagian orang enggak, itu ikhtiar, itu pun nggak salah. Karena memang ada ikhtiar dalam menjalankan wahyu itu. Malam itu Nabi Muhammad perintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurku, pakai selimutku. Kemudian mengajak Abu Bakar. Abu Bakar siang itu beli unta 2 buat perjalanan. Satu buat engkau ya Rasul, kata Nabi, aku bayar. Biasanya Nabi dikasih mau, kok kali ini nggak mau? Ya, ini lagi perjuangan, harus bareng-bareng. Iuran, sekuat tenaga kita harus bareng-bareng karena ini lagi berjuang. Maka satu saya, aku bayar. Beliau malam itu membaca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, sampai ayat 9. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka penutup, belakang mereka penutup. Fahum la yubsirun, kami ambil pasir ditaburkan di wajah-wajah musuh. Semuanya tidur. Nabi Muhammad baca 9 ayat, musuhnya tidur. Kita baca Yasin, kita yang tidur. Yang senyum-senyum pengalaman. Pernah nggak Pak baca Yasin ngantuk? Halo? Pernah nggak? Itu kesirap sama diri sendiri.
Enggak, kalau saya berhusnudzon, yang ngantuk itu karena tenang, damai, tentram. Kalau Al-Quran dibacakan turun rahmatullah, maka dia tentram, tenang. Tidur. Nih, tidur itu nikmat kan? Nikmat kan? Maka jangan dibangunkan, jangan lagi tidur. Kalau pagi begini dengerin ngaji, kalau ngantuk-ngantuk itu berarti bapak nikmat. Jangan bangunin. Kalau mau tidur semua juga boleh. Tapi saya pulang. Kenapa? Lagi dalam menikmati nikmat Allah. Majelis ilmu, oh lebih nikmat lagi. Kenapa? Ta'arufun ilallah. Tujuan kita diciptakan ini ta'arufun ilallah, mengenal Allah. Loh, bukannya menyembah Allah, ya itu nggak salah. Dalam surah atau ayat 56 itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Ibnu Abbas, liya'budun ay liya'rifun, supaya mereka mengenalku. Dan semua isi Al-Quran ini ta'arufun ilallah, kata Imam Al-Ghazali. Kullu ma fil Quran, supaya kita ta'arufun ilallah, mengenal Allah. Ngaji untuk mengenal Allah, sholat untuk mengenal Allah. Kenapa? Kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita akan kembali kalau kita tidak mengenalnya? Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin mantap keimanan kita, semakin mantap keyakinan kita. Jalan hidup itu tambah enak, tambah nikmat. Kenapa? Semua sudah diatur sama Allah. Kita cuma jalanin aja. Banyak perkara yang kita inginkan, tetapi kalau Allah tidak menginginkan, nggak akan jadi. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya ingin, panjenengan ingin, tapi Allah lah yang menjalankan apa yang Dia inginkan. Dia punya iradah, punya putrah. Orang-orang kafir hendak membunuh Nabi, memasuknya, mengusirnya, tapi Allah hendak menyelamatkannya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Makanya dalam usaha kehidupan dunia ini, ngono yo ngono, ning ojo ngono. Kenapa? Semua nanti akhirnya terserah sama Allah. Loh, kalau normalnya ini semua suku udah diambil pedang-pedang terbaik, udah dikepung rumahnya. Susahnya apa bunuh Nabi Muhammad? Tapi Allah tidak menyelamatkan. Yang mau bunuh dibikin tidur. Nabi Muhammad Mekah Madinah menuju utara 500 km, tapi Nabi justru ke selatan 3 kilo. Kenapa gak utara? Ini namanya ikhtiar, usaha, khilaf, tipu daya. Jadi yang mencari ke selatan tentu lebih sedikit daripada yang ke utara. Sembunyi di gua Sur. Guanya juga cuma nyeplak gitu, cuma semeter, tapi Allah tidak melindungi. Di sana turut serta laba-laba membuat sarang di pintu gua, burung merpati bertelur mengeram di samping gua. Jadi disitulah Allah tidak menyelamatkan. Sarang laba-laba itu kalau pakai tangan itu aja udah robek, apalagi pakai pedang. Tapi Allah tidak menyelamatkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hijrah ini menjadi titik tolak hidup atau matinya Islam. Kalau selesai di situ tidak selesai, tapi enggak, Allah hendak menolongnya. Lalu bagaimana soal anak-anak? Dalam hijrah ada peran Asma putra Abu Bakar, lagi mengandung 8 bulan. Dzatun niqatain, dia membawa ikat pinggang yang dibelah diisi makanan, lagi mengandung, naik ke bukit ngantar makanan. Jadi itu ada peran perempuan dalam hijrah. Bahkan ada peran orang kafir yang dia menjadi penunjuk jalan orang Yahudi, itu menunjukkan bolehnya bermuamalah sama orang kafir. Tapi kalau dalam ibadah jangan lakum dinukum. Oh iya, ini kerjasama yang boleh, tapi jangan hal ibadah. Nanti kalau Ahad ke gereja, kalau Jumat ke masjid, enggak, itu udah lakum dinukum baliadi. Mau bersihin buat bareng-bareng boleh,
Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mirip-mirip Pancasilanya Indonesia. Mirip-mirip, saya bilang sama. Yang bikin Nabi sama kita ya sama. Tapi mirip-mirip. Mirip-mirip. Di sana perjanjian, kita pertahankan ini. Madinah bareng-bareng antara mukmin maupun orang kafir. Di situ ada kata kafir. Jadi nggak boleh ada juga nyebut nama kafir. Tapi di hadapan mereka jangan bilang wahai kafir-kafir, jangan. Ada tempatnya. Nabi Muhammad datang ke Madinah nggak bilang begitu. Ayyuhan nas, wahai manusia. Karena semuanya yang datang manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Absus salam, tebarkan salam. Itu Abdul bin Salam yang ketika itu baru melihat, dia pengen lihat Nabi itu kayak apa sih? Dengar kata-kata yang pertama, Absus salam loh. Ini baru pertama nyebut nama bapak, salam. Absus salam, tebarkan salam. Dia langsung bilang, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Ini wajah begini bukan wajah pendusta. Ini wajah orang benar. Langsung tertegun dia. At'imut ta'am, sebar makanan, kasih makanan. Karena orang itu senang dikasih makan. Makanya di sini kalau ngaji ada makanan di belakang. Karena senang makan. Makan nikmat ya? Ngaji nikmat, makan, oh nikmat lagi. Santapan jasmani, santapan rohani lengkap. Nabi Muhammad mempertahankan Islam tuh sampai kayak gitu tuh. Nggak dibunuh, dipasung. Al-imut ta'am, bagi makanan. Absus salam, tebarkan salam. Sidul arham, sambung silaturahmi. Kenapa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nggak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Sholatnya hebat, puasanya hebat, zakatnya hebat, tapi pemutus silaturahmi. Nih, nggak akan masuk surga. Islam ini lengkap, harus bagus, hablum minallah, bagus hablum minannas. Kalau ada kurang-kurang dikit, dosa kecil, itu dijamin diampuni. An-Nisa 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar, membunuh, zina, makan riba, enggak, syirik enggak, nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah, kami hapuskan keburukan. Ada ngerumpi dikit, cemberut dikit, marah dikit. Pernah riba, ngerumpi pernah enggak? Ngerumpi pernah kan? Malam-malam imam jadi rumpi, tetangga dirumpi. Nah, hilang kita dengan wudu sama ngaji begini menghapuskan dosa-dosa kita. Langkah ke masjid menghapuskan dosa. Bikul yahwah tahudul bi'khati'ah wa tarfa'u darajat, mengangkat derajat, menghapus dosa. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Kami akan masukkan kalian ke dalam mudkhalan karimah, tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kecil mah selesai dengan sholat, zakat, puasa, Jumat ke Jumat, itu akan menghapusnya. Itu firman Allah. Al-imut ta'am, asru salam, silul arham, wasaddul laili, wan nasuniyam. Sholatlah malam ketika manusia tidur. Dan khulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam. Ada 3 pesan sosial, 1 pesan ritual. Baru datang ke Madinah. Hikmah perjalanan hijrah ini, 1, dakwah itu lebih utama daripada sekedar pengen ibadah sendiri. Kalau ada ngaji gini, lalu ada sholat sunnah, ngajinya lebih utama. Maka enggak, udah lewat suruh dikit, udah buru-buru sholat, nanti sebentar lagi ya Allah. Boleh, misalnya lewat dikit gitu, kadang-kadang kan nyempil gitu. Atau lagi ceramah, dia sholat sunnah sendiri, bagusnya ngikutin ceramah. Atau baca Quran sendiri, ngikutin ceramah. Dakwah lebih utama. Nabi Muhammad tinggalkan Mekah, nanti para sahabat meninggalkan Mekah, Madinah, ada yang ke Yaman seperti Mu'ad, ada yang ke Kufah seperti Ali bin Abi Thalib. Padahal ibadah di Mekah 100.000 kali lipat dibanding yang tempat yang lain. Ibadah di Madinah 1000 kali lipat, Al-Aqsa 500 kali lipat.
tapi mereka tinggalkan tempat-tempat itu. Kenapa? Dakwah, untuk dakwah, mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hijrah Nabi Muhammad SAW di sana pertama kali ke Madinah, di Kuba dulu sebelum di Masjid Nabawi, Masjid Kuba dulu, masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi. Sholat Jumat pertama kali itu diperintahkan setelah hijrah. Di Mekah nggak ada sholat Jumat, belum ada. Hikmahnya berkembang Islam setelah hijrah. Dulu di Makkah itu hijrah pertama kali tahun kelima kenabian, cuma 12 orang ke Habasyah, 12 orang bersama satu perempuan. Kedua ke Taif, itu pun bersama Zaid bin Harithah terusir-usir Nabi, lari ke bulu-bulu, berdarah kepala kakinya. Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung aja sampai nggak rela lihat Nabi kayak gitu. Sedih, ya sedih. Malaikat aja imbang. Lau sita barakatul ahsabain, kalau engkau mau, ku angkat dua bukit yang besar itu, akan kubinasakan penduduk Taif yang menyakitimu atau dirimu. Nabi Muhammad jangan Jibril. Arju ayyuhridallah min aslabihim mayyakudullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Jangan lakukan. Bedakan dengan Nabi Nuh yang disakiti, didolimi, diusir, akhirnya menyebabkan kebinasaan. Ya, balikan dalam surah Nuh ayat 26 27. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Jangan membiarkan rumah orang kafir itu satu pun juga. Kalau membiarkan hanya melahirkan anak-anak yang kafir, anak-anak yang fajir, binasakan mereka. Jadi kalau kita disakitin itu biasanya doain atau balas, atau doain atau balas. Nah, kalau doain kayak Nabi Muhammad, kalau balas kayak Nabi Nuh. Boleh nggak balas? Boleh, yang sepadan. Tapi mengampuni, memaafkan, doain itu lebih baik. Itu lebih baik. Nabi Muhammad ambil yang terbaik, Nabi yang terbaik. Jadi buat Nabi itu ngambil yang baik aja masih dianggap salah. Harus ngambil yang terbaik, kelas Nabi. Didoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, sayangi mereka, berikan hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ke Madinah itu 73 orang, sudah 13 tahun baru puluhan, 73 orang hijrah. Nah, setelah di Madinah 8 tahun kemudian Fathu Mekah itu sudah puluhan ribu pasukan datang ke Fathu Mekah. Nah, dengan hijrah Islam berkembang pesat. Tidak ada suatu kesulitan melainkan Allah akan berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita semuanya hidup juga punya kesulitan. Betul tak betul? Pasti akan memberikan jalan keluar, dan setelah kesulitan akan ada kemudahan selama kita berpegang teguh pada tali Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Sebagaimana Nabi Muhammad pun akan dikasih jalan keluar. Idza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Melihat manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk dalam agama. Kalau dulu cuma satu. Fathu Mekah bukan hanya satu suku, atau kampung, atau wilayah, apa aja berbondong-bondong. Kalau itu terjadi, wasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, memuji Allah lah. Jangan memuji diri. Kalau udah sukses, memuji
Allah, karena itu atas kehendak Allah. Jadi kalau kita berhasil, jangan kembalikan ke aku. Wah, udah punya harta banyak, udah aman. Oh, inna ma'utitu ilmin indi, karena ilmuku. Lah, minallah, karena Allah, dari Allah. Wasabbih, sucikan Allah. Bihamdi, pujilah Allah. Wastaghfir, mohon ampunlah. Kenapa? Dalam kita usaha, dalam kita ibadah masih banyak salahnya. Jangankan dalam keburukan, dalam kebaikan pun masih ada keburukan kita. Manusia ini hasanatuhu sayyi'ah, baiknya aja masih ada buruknya. Makanya habis haji pulang istighfar. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Summa afidu min haitsu afadha nas wastaghfirullah. Bertolaklah kalian sebagaimana manusia yang lain bertolak, mohon ampunlah kepada Allah. Dulu orang-orang kafir Quraisy gak mau kalau bertolak itu dari Arafah, gak mau. Bareng-bareng kelompok yang lain merasa lebih hebat. Summa afidu min haitsu afadha wastaghfirullah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Gak ada la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin, dia cuma ada pesan. Gak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam, orang Jawa atas orang Betawi, nggak ada. Nahnu sawa, kita semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka bukan karena faktor dari apa diciptakan, yang berpandangan begitu cuma iblis. Dari mana dia asalnya lebih mulia, dari apa dia dibuat lebih mulia, iblis yang berpandangan begitu. Ketika disuruh sujud sama Adam, dia mengatakan, aku lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Ana khairun minhu. Orang-orang yang suka mengatakan ana khairun minhu itu ngikutin iblis. Ana khairun minhu. Jangan, kita semua sama. Dalam kelompok kita ada baiknya, ada buruknya juga, ada benarnya, ada salahnya juga. Maka jangan menjas orang, wah, dia gak sempurna Islamnya. Memang kita sempurna ikutin Rasulullah. Masa orang begini masa mau dapat syafaat? Oh, dia kan cuma kayak gitu Islam. Memang kita sempurna ikutin Nabi. Kata Nabi, syafaati li ahli kabair, li ahli jahannamiyin. Saking rahmatnya Rasulullah, syafaatku berlaku buat pendosa besar, ahli jahanam pun dapat. Apalagi yang ngaji begini, insya Allah dapat semuanya. Kenapa? Ahli kabair aja dapat ini. Kenapa? Rasulullah itu sangat sayang, rahmat. Maka ketika ada Nuaiman, dia masih mabuk, tapi masih mau sholat sama Nabi. Tapi sampai suatu saat waktu sholat masih mabuk, orang mau gebukin dia. Ya Rasulullah, tolong aku. Ya Rasulullah, tolong aku. Kata Nabi, biarkan. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia masih cinta Allah dan cinta Rasulnya. Jadi mahabbah itu kadang-kadang ya nggak selalu ngikutin kan. Memang ada tanda mahabbah itu mengikuti apa yang dicintainya. Tapi dia masih mencintai. Cuman kadang-kadang tergelincir. Dimaafkan, difahami. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan langsung menghukum, lagi menjustis. Dan kembali lagi, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Allah lah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya kita semuanya hanya pasrah kepada Allah. Tapi kan harus tawakal, harus usaha juga ikhtiar. Ya, Nabi Muhammad ikhtiar keluar rumah memakai penutup kepala ketika hijrah bersama Abu Bakar. Seharusnya ke utara ke selatan dulu, lalu menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya. Tapi di situ Ali bin Abi Thalib memang mantap keimanannya. Kata Ali, kalau sudah dibuka akhirat nggak nambah imanku, udah 100%. Jadi suruh tidur tempat tidur Nabi itu katanya
Kata Ali, aku tidak pernah tidur senyenyak tidurku menggunakan selimut Nabi. Padahal Nabi waktu itu mau dibunuh. Kalau kita suruh tidur di tempat orang yang mau didor gitu, kira-kira bisa tidur nggak? Pertama nggak bisa tidur, yang kedua nggak akan mau kita. Hijrah itu berat, ini nggak ada keluarga, resikonya mati, harta semua. Kalau kita kan cuma sebentar ngaji ini, nanti balik lagi. Nikmat. Dulu Bilal itu mau masuk Islam aja siksa, lepas bajunya, batu, besi panas, ahad. Keluarganya Ammar ditusuk kemaluannya. Begitu mereka mempertahankan Islam. Kita nikmat ngaji dan itu dapat snack, makan. Alhamdulillah. Nggak dibandingin dengan mereka untuk apa? Ya, supaya kita tambah syukur, tambah kita bersyukur kepada Allah. Dengan itu Islam sampai kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Selamat. Akhirnya Islam menyebar di masa Abu Bakar. Dalam riwayat itu Islam sudah sampai ke Indonesia. Kalau penemuan yang terakhir di Baros itu bahkan di dalam buku sejarah, api sejarah itu di zaman itu sudah Rasulullah masih hidup, bahkan sebenarnya tidak ada yang melaksanakan, sudah ada yang mendakwahkan Islam ke bumi Indonesia melalui laut. Wallahu a'lam. Dari penemuan-penemuan yang ada itu, begitu mereka bersemangat mendakwakan Islam. Nah, kalau penemuan yang terakhir kuburan Sa'ad di Cina itu juga masih dipertanyakan, saat yang itu atau saat yang lain. Kalau orang-orang banyak yang namanya Sa'ad. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas atau saat yang lain? Wallahu a'lam. Tapi memang mereka pintar itu jadikan objek ziarah gitu. Ini kuburan sahabat, kuburan Sa'ad. Tadinya masih diperselisihnya. Tapi kembali lagi, lepas dari itu semuanya, dakwah di atas sekedar cuma pengen ibadah sendiri. Nah, kita sudah mau ngaji begini, yang terbaik ajak ngaji temennya, ajak ngaji tangganya, ajak ngaji keluarganya, insya Allah. Sampai di sini dulu, berikutnya buat ruang tanya jawab. Yang mau nanya, ngomong. Silakan yang mau nanya. Silakan ini 1, 2 ya. Yang langsung dulu ya dia. Gantian yang muda dulu. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Makanya kenapa waktu Nabi hijrahnya sama Abu Bakar? Kenapa mungkin nggak sama Umar aja, kan Umar mungkin lebih, Umar kan jawara gitu Ustaz. Kenapa ya Ustaz kira-kira? Ya. Kenapa sama Abu Bakar bukan sama Umar? Abu Bakar ini sahabat terdekat Nabi. Disebut khusus dalam surah Taubah ayat 41, yasnaini huma fil ghari. Kedua orang ketika keduanya di dalam gua. Pertama, Abu Bakar lebih dulu masuk Islam dibanding Umar. Abu Bakar duluan. Yang kedua, iman Abu Bakar itu lebih tinggi. Kata Nabi, "Lau uzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha siwan nabiyyin wal mursalin." Kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman alam semesta, lebih kuat imannya Abu Bakar kecuali imannya para nabi dan rasul. Terbukti juga ketika disebut Abu Bakar ini termasuk orang yang mendapatkan 8 pintu surga terbuka. Lalu Umar bin Khattab penasaran sama amaliyah Abu Bakar. Ketika Umar di waktu duha sedekah sama si fulana, orang-orang yang gak mampu, fuqara, saya sudah dapat tadi pagi, tapi ini sudah dapat. Ini siapa yang mendahului saya dengan sedekah ini? Kapan dia? Sebelum subuh. Umar penasaran, ngelihat siapa? Rupanya sedekahnya pakai penutup kepala.
lalu ditangkap sama Umar. Siapa kamu? Kamu melebihi aku terus dalam beramal. Apa urusan? Kalau nggak kepaksa nih saya buka. Sama Umar dibuka, isinya Abu Bakar. Abu Bakar lebih dari Umar. Ketika mau jihad, Abu Bakar ternyata lebih dari mereka. Siapa ini? Kita butuh harta ini buat berjihad ini. Utsman dengan seperempat hartanya, Ali dengan sepertiga hartanya, Umar dengan separuh hartanya, Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Hai Abu Bakar, kau kemanakan anak istrimu? Kata Abu Bakar, aku titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar melebihi Umar dan Rasulullah memilih yang paling pas. Terbukti ketika hijrah itu, kalau ada semak-semak bunyi dan lain-lain, bukan di depan Nabi. Kalau terasa kadang-kadang Anda kayak di belakang ada sesuatu, bukan langsung di belakang Nabi. Nabi nanya, kamu kadang-kadang ke depan, ke belakang, ngapain Abu Bakar? Ya Rasul, saya itu kalau pas ke depan tadi, kayaknya di depan ada yang mau mencelakai Nabi. Kalau ke belakang, kayaknya di belakang ada yang mau menyakiti Nabi. Maka saya melindungi, jangan sampai kanjeng Nabi yang terluka atau terkena sesuatu. Masuk gua, ini kan gua baru nih, nggak pernah dihuni orang. Abu Bakar masuk dulu. Lalu beliau tutup lubang-lubang gua, berarti ada binatang-binatang. Benar. Nah, ketika itu beliau masuk gua, Rasulullah pun meletakkan kepala di mangkuannya. Ketika itu ada lubang belum ditutup, maka Abu Bakar gerakkan kakinya untuk menutup, biar Rasulullah tidak terganggu istirahatnya. Ditutup dengan kakinya. Benar di situ ada kalajengking atau ular. Abu Bakar nggak mau gerakin kakinya. Biarlah. Ini untuk menenangkan Rasulullah. Biarin aja. Kaki memang sakitnya ditahan, tapi air mata nggak tertahan, menetes di bibir Rasulullah. Ya Abu Bakar, mah ada apa yang terjadi? La tahaf wa la tahzan, jangan takut, jangan gelisah. Innallaha Allah bersama kita. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, lau mata Abu Bakar, kalau mati Abu Bakar, hunaka Allah Abu Bakar, masih ada 1000 Abu Bakar. Tapi kalau mati kau ya Rasul, pantahal Islam, selesai Islam. Aku bukan khawatir dalam diriku. Kenapa kau menangis? Ini kakiku ya Rasul, digigit ular. Dalam tarikh Rahiqim Maktum Al-Mubarakfuddin menulis digigit ular. Dari banyak lain itu kena kalajengking. Tapi yang sudah membiru sama Rasulullah dilihat, lalu ditiup, Bismillahirrahmanirrahim, diusap langsung sembuh. Diludahin ludah Nabi, kalau ludah kita mungkin infeksi, beda kelas. Tapi enggak, kalau pakai Bismillah insya Allah sembuh. Saya kalau lihat anak jatuh langsung Bismillah. Pak istri saya yang orang kesehatan, itu malah infeksi, enggak pakai Bismillah masih sembuh tuh kering, pakai Bismillah. Basmalah. Jadi begitulah Abu Bakar cintanya sama Rasulullah. Umar hijrahnya sendiri, dia punya kelebihan. Kalau nanti Rasulullah sama Umar diajak terang-terangan, nggak pakai sembunyi-sembunyi. Ini kan biar bisa diikutin orang. Umar tuh nggak bisa diikutin kalau dalam model begini. Dia kan mau hijrah. Hai masyarul Arab, siapa yang ingin anak-anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, halangi aku mau hijrah. Kalau Umar begitu, terang-terangan. Nabi Muhammad gak mau pertumpahan darah, gak mau sembunyi-sembunyi, biar aman sama-sama. Kenapa? Nanti ada di antara orang-orang kafir nanti itu akan masuk Islam juga. Nabi maunya mereka berislam, selamat dunia akhirat. Makanya ketika Hudaybiyah itu juga begitu. Umar maunya perangin aja, kita benar kok ngapain? Takut, bukan masalah takut. Nabi maunya mereka masuk Islam, bukan masalah menang dan kalah. Kalau Umar maunya udah perangin aja, maka nampet itu Umar. Ngibrit duluan di Hudaybiyah. Tapi cuma sementara, saya Madinah ya akur lagi. Beda sama kita ini amuk dari terus-terusan. Dalam hal itu aja. Umar beda dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar beda. Abu Bakar lebih lembut, lebih santun, jadi rahmah lebih diutamakan dibanding itu semua. Abu Bakar juga lebih kokoh keimanannya, maka dipilih sahabat yang berpegang, yang termulia, dan beliau kan yang nanti juga menjadi mertuanya.
Dengan Pak Haji. Mau tanya dakwah terhadap perempuan zaman Rasul itu bagaimana? Karena kan pergaulan perempuan waktu Rasul atau Islam itu kan sangat terbatas. Apa di masjid atau di rumah atau bagaimana? Dan kemudian tanggapan Ustaz terhadap kondisi yang sekarang. Ini kalau saya perhatikan, kalau ibu ngaji ya, itu bisa minimal 2-3 jam dan pulang. Sedangkan kita ini paling 1 jam selesai. Bahkan kalau Ustadz yang terkenal itu bisa 5-6 jam. Bagaimana? Di mana sebenarnya? Di sini. Beda. Kalau ngaji, Pengajian atau ngaji itu 2-3 jam lah minimum. Sedangkan kalau Ustadz yang terkenal bisa jam 6 pagi sudah berangkat. Sampai jam 2 berangkat. Kenapa gitu ya? Bagaimana? Yang kita tanyakan kenapa? Penilaian Ustadz bagaimana? Penilaian. Iya. Baik, kondisi itu ya. Iya. Baik, yang pertama ini dulu. Perempuan di zaman Rasulullah, bagaimana dakwah di zaman Nabi? Perempuan itu ada kalanya bareng-bareng jamaah laki-laki, ada kalanya disendirikan. Kenapa? Dulu perempuan-perempuan ketika harus jauh dari Nabi, ada ribuan jamaah, maka perempuan ini iri dalam hal ini boleh karena untuk menuntut ilmu. Ya Rasulullah, kami jauh terus kalau begini gitu. Kami pengen dekat, pengen mendapat keterangan yang lebih jelas. Maka ditentukan waktu ini, hari ini datang setiap sepekan sekali. Ngaji juga begitu. Dulu sahabat, ya Rasulullah kasih nasihat jangan sepekan sekali, tiap hari dong. Kata Nabi, jangan. Nanti kalau tiap hari kamu bosan. Jadi menghindari kebosanan itu boleh. Biar gak bosan, jangan tiap hari. Kalau di sini biar gak bosan, ustaznya ganti-ganti. Halo, betul nggak? Kalau lo lagi kan bosan. Maka ganti-ganti biar gak bosan. Kemudian jarang-jarang. Nabi pun begitu. Nah, bagaimana perempuan? Maka mereka minta waktu khusus buat kami perempuan. Nah, dia akhirnya disampaikan oleh Nabi kepada perempuan-perempuan itu bahwa semua perhiasan dan lain-lain akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kepada perempuan itu disampaikan, jaga diri kalian dari api neraka. Kenapa? Aku lihat banyak perempuan yang menjadi ahlun nar. Ya Rasulullah, nanya, aku front. Apakah mereka akan kafir? Lillah karena Allah, kafir kepada Allah? Nah, kufranul asyirah, karena perempuan itu kafir sama keluarganya, kafir sama suaminya. Sudah dinafkahi, sudah dikasih nafkah, sudah dikasih tandang tangan paman. Ada salahnya dikit laki-laki. Marah itu khairan qatun, aku nggak pernah lihat kebaikan pada dirimu. Laki-laki gak ada gunanya. Ngomong begitu itu hapus seluruh amalnya. Ahlun nar. Mereka masuk neraka karena itu nyakitin suaminya. Suami yang baik kalau disakitin maafi. Jangan bilang wah neraka kamu, jangan. Mereka salat, puasa, tapi dia gak terima kasih sama suami. Kufranul asyirah. Karena itu dia masuk neraka kami. Dakwahnya Nabi pada perempuan. Lalu mereka ada yang datang bareng-bareng. Ya Rasulullah, itu laki-laki enak borong pahala jihad. Kalau dapat pulang dapat rampasan perang kalau menang. Sementara kami di rumah. Kata Nabi, jihadukunna fi buyutikunna. Jihad kalian di rumah kalian. Suami ke masjid, dia di rumah jaga anak misalnya. Pahalanya sama. Suami medan perang, dijaga keluarga, kebun, sama pahalanya. Jihadukunna fi buyutikunna.
Istri nyiapin minuman, makanan buat suami itu jihad. Sekarang sudah jarang perempuan-perempuan yang nyiapin makanan, minuman buat suaminya. Kalau pengantin baru, oh jelas tuh, ada tatakannya, gelasnya, tutupnya lengkap. Bagi ditawarin kopi atau teh, susu boleh. Ada tutupnya, gelasnya, tatakannya. Pengantin baru, anak satu tatakan hilang, anak dua tutupnya hilang, anak tiga gelasnya hilang. Sudah nggak perlu. Padahal nyiapin minuman buat suami itu kebaikannya melebihi tahajud semalam suntuk. Ringan. Nah, jasanya para istri yang terbaik buat suami itu nyelamatin suami dari perzinahan. Suami kalau sudah di rumah selesai, masalah yang lain gampang. Tapi kalau di rumah nggak selesai, karena yang muncul perzinahan, senang dengan wanita lain, itu karena itu jasanya istri. Mohon maaf kalau istri kita semuanya misalnya kok suka ngomel, kok nggak rajin dan lain sebagainya, itu mah nomor sekian. Yang penting nyelamatin kita dari perzinahan. Makanya Nabi bersabda itu, idza da'a rajulu, kalau laki-laki memanggil imra'atahu, perempuannya, istrinya, walam ya'bahu, istrinya kok nggak memperdulikan, maka bisa dilaknat oleh para malaikat. Ya Rasulullah, wa in kana 'ala tanur, lagi masak ini, bagaimana? Tinggalkan masakannya. Nanti masakannya kosong. Lebih baik masakannya yang kosong daripada suaminya yang kosong. Walaupun lagi di atas gerobak sekalipun. Kenapa? Untuk menjaga itu. Dan jasa suami yang terbaik bisa masukin istri ke surga. Maksudnya apa? Buat ridho. Ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalul jannah. Wanita manapun menikah suaminya ridho, dijamin masuk surga. Jadi dulu itu para istri juga ngadu sama Rasulullah, sebagian sama istri Rasul, lalu nanya masalah keluarga. Tanya, ya Rasulullah, sebelum di Mekah, ini para istri taat-taat, pindah ke Madinah, ke kota, ini istri banyak yang bangga. Budaya Madinah beda dengan budaya Mekah. Ya Rasulullah, kata para suami, ini para istri banyak yang bangga. Maka Nabi pun mengizinkan para suami mukul istri, mengizinkan, nasihati, fa'iduhunna wahjuruhunna, pisah ranjang, nggak mempan, wadribuhun, pukul, tapi jangan sampai yang membuat celaka. Tapi sebagian itu sampai terlalu cedera, suka mukul suaminya. Lapor para istri sama Nabi, ya Rasulullah, suami kami suka mukul kami. Kata Nabi, laisa bihiyarikum, laki-laki yang suka mukul itu bukan laki-laki yang baik. Khairukum linisaikum, sebaik-baik laki-laki yang baik sama istrinya, yang sayang sama istrinya. Nabi maka kasih nasihat. Kadang-kadang istrinya yang ngadu, kadang-kadang laki-lakinya yang ngadu. Nabi kasih nasihat. Jadi mereka langsung tanya sama Rasulullah, sebagian sama istri Rasul. Jadi saat itu dakwah, ada yang di dalam khalayak, ada juga yang dari rumah ke rumah. Sebagian Nabi kadang-kadang berkunjung ke rumah. Ada seibu-ibu yang nanya, ya Rasulullah, kami begini, kunjung kami. Ngumpul ibu-ibu semua. Nabi ucapkan assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Padahal sudah berkunjung, bukan disalamin, diam. Assalamualaikum, baru serta waalaikumsalam. Kalian ini gimana? Kenapa kalian tadi nggak menjawab salam? Ya Rasulullah, kami senang akan doamu, salammu. Kalau kami jawab nanti Anda nggak salam lagi. Dengan begini salamnya 3 kali. Jadi mereka dalam berislam itu kadang-kadang ini nyengaja jengkelin, tapi ada hikmah di balik itu gitu. Dan Nabi kunjungi. Jadi nggak salah juga ketika dai yang mengunjungi diundang, nggak salah juga. Walaupun dalam kata Imam Malik, al ilmu yukta walayati, yang namanya ilmu itu datangi bukan mendatangi. Seharusnya kalau begitu panjenengan ke rumah saya, ke Palung Sehat. Tapi kalau begitu kayaknya nggak pada datang nanti. Makanya saya yang datang gitu. Karena saya datang di kami yang ditransport. Tapi Ustaz nggak boleh ceramah mengharapkan transport. Halo, maka mau dikasih silahkan, nggak silahkan. Tapi jangan salah kalau bulan depan nggak datang lagi. Tapi saya nggak boleh karena itu gitu. Dakwah. Jadi zaman Nabi itu perempuan
Ya, ada yang kadang-kadang bareng dipisahkan, tapi kadang-kadang juga ada yang minta waktu sendiri dan Nabi pun tentukan. Nah, masalah dakwah itu 1 jam, 2 jam sampai 6 jam. Zaman Rasulullah itu juga variatif. Kadang-kadang cuma berapa menit habis sholat. Kadang-kadang Nabi itu dari subuh waktu cerita tentang Yaman, tentang tanah-tanah Yaman. Wah, pada saat ini sampai duhur, salat, sampai asar, salat lagi sampai maghrib, sampai isya. Jadi itu Abu Bukhari sampai sehari semalam. Ada waktu begitu. Sekarang juga ada doa-doa yang begitu. Ada yang ngambil sebagian, nah itu ada yang ngambil yang Rasul kadang-kadang beberapa menit menyampaikan lalu pulang. Ada. Kita ambil yang sentil lah. Ketemu surut itu ya pas lah. Ada surut belum? Nah, ini demikian mudah terpahami. Baik, kita akhiri dengan doa dan pengajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridho dan surga. Kami berlindung dari kemurkaan dan api neraka. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.